Apa ini sudah kelihatan? Baik. Baik, pada kesempatan ini saya akan menerangkan terkait dasar-dasar pembuatan vaksin ya. Dan eh, pada kesempatan kali ini langsung saya berikan dua materi sekaligus karena minggu depan itu saya sebenarnya ada 3 soal ujian. Mungkin saya tawarkan ke kalian 3 soal ujian ini, satu soalnya itu menurut saya bobotnya karena 50%. Nah, saya mau ngerjakan di nanti waktu UAS atau dikerjakan minggu depan ya. Kalau kelas A itu memilih minggu depan. Karena soalnya lumayan berat karena bobotnya 50%. Kalau mau dikerjakan apa namanya? Minggu depan silakan, kalau mau dikerjakan pas UAS silakan. Jadi soal saya adalah IC ya. Kalau kelas A itu dikerjakan kelompok untuk ngerjakannya. Bisa dipahami? Kelas C gimana? Kalau waktu UAS itu kerjanya sendiri-sendiri, tapi gimana? Mau waktu UAS atau minggu depan? Atau anu aja ya, saya coba resign aja yang di atas 50% mungkin minggu depan. Kalau di bawah 50% berarti pas UAS ya. Ya silakan, saya tunggu waktu 1 menit. Di bentuk soalnya seperti ini ya, jadi saya khawatir kalau kalian ngerjakannya takutnya kesulitan gitu ya. Jadi soalnya kurang lebih seperti ini. Ini saya kasih bobot 50%. Jadi ini soalnya studi kasus ya. Nah, jadi bentuknya nanti soalnya seperti ini aja ya. Jadi kalian hanya menginterpretasi sama eh, memberi jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi bentuk soalnya seperti ini. Silakan saya tunggu sampai 15:51 ya. Jadi kalau pas UAS sendiri-sendiri ngerjakannya ya. Jadi kalau minggu depan saya kasih 3 orang per kelompok jadi ngerjakannya gitu. Kalau ini uh, open book ya kalau minggu depan. Kalau yang ujian ya jelas semua close book. Ya, itu pilihan itu terserah aja. Bobotnya 50%. Berarti ini ya, kalau saya lihat itu tadi ada 28 ya. Berarti dikerjakan waktu UAS berarti ya. Tadi saya lihat tuh ada 28 orang ya. Berarti setuju ya? Satu AS ya. Oke, kita lanjut. Ini cuma 23 orang. 24 orang. Jadi kan setuju waktu AS. Nggak apa-apa kok pilihan kok. Jadi saya nggak ada maksa. Jadi itu pilihan kalian. Kalau mau AS juga nggak apa-apa. Kalau mau dikerjakan minggu depan juga nggak apa-apa. Oke, cukup. Ada yang tanyakan masalah UAS ya? Gimana? Ini 34 orang, jadi belum sampai di atas 50%. Bisa nggak apa-apa kok. Kan bisa belajar, masih banyak waktu ya. Oke, cukup. Ini baru 35 kan total kali kan 45 kan ya. Ini 35. Ini jumlahnya berapa? 4 berapa? 45. 55. Atau nanti ya ketua kelasnya aja ya. Jadi yang mau ujian UAS nggak apa-apa bagi dua. Yang mau UAS nggak apa-apa, yang minggu depan nggak apa-apa. Saya Putri Salma bisa didata nanti ya. Tolong kasihkan ke saya ya nanti ya. Habis kuliah ya, Salma.
Ya, oke, itu aja ya. Demokrat aja ya. Yang mau minggu depan boleh, pas UAS boleh ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi saya ulangi. Jadi di zaman modern sekarang ini adalah untuk meningkatkan sistem imunitas adalah dengan pembuatan vaksin ya. Jadi untuk meningkatkan imunitas itu ada dua ya, ada dua cara. Sebentar, saya mungkin oke, saya jelaskan ini aja ya. Jadi ada dua cara, ada secara aktif dan ada secara pasif ya untuk meningkatkan imunitas ya. Ada yang mengatakan menggunakan imunistimulan yang berdasarkan dari herbal, ada yang bisa mengatakan berasal dari vaksin ya. Nah, sejauh ini yang paling efektif untuk meningkatkan sistem imun itu, terutama sistem imun protektif ya, itu bisa menggunakan vaksin ya. Nah, vaksin sebenarnya ada banyak jenis vaksin, ada vaksin RNA, vaksin DNA, vaksin protein, vaksin rekombinan, vaksin subunit, vaksin aktif ya, ada vaksin pasif. Vaksin pasif itu sebenarnya ada dua jenis juga. Vaksin kill cell formalin atau yang dimatikan dengan formalin, ada dengan pemanasan. Nah, sejauh ini di zaman modernisasi ini adalah vaksin yang baik itu adalah menggunakan vaksin subunit RNA maupun DNA ya. Nah, salah satunya atau seperti ini ya. Ini saya contohkan, mungkin ini anggap saja bakteri ya, anggap saja bakteri. Misalnya ini ada bakteri, nah kita ambil salah satu gennya yang bersifat imunogenik. Kalau ini disebut dengan imunogen ya, nah imunogen namanya. Imunogen itu artinya dia bisa merangsang sistem imun, ya. Nah, anggap saja ini gen yang imunogenik biasanya itu berada di luarnya atau di permukaan dari sel itu. Kalau bakteri itu misalnya OMP, outer membrane protein ya, di luar. Kalau virus ini adalah spike-nya yang berada di luar, ya, spike-nya yang berada di luar. Nah, ini yang biasanya bersifat imunogenik. Jadi kalau nanti ujian saya menanyakan, sebutkan uh, syarat gitu ya, syarat uh, untuk pembuatan vaksin ya. Yang pertama kalian harus menyebutkan bahwasanya yang berasal di luar atau di permukaan itu syarat utama ya. Jadi nggak mungkin yang bagian dalam, karena bagian dalam ini tidak mungkin dia berinteraksi dengan antibodi. Yang berinteraksi dengan antibodi ya, sel T, sel B itu adalah bagian luarnya. Bagian luar dari virus atau bakteri atau parasit atau jamur. Jadi bagian luarnya. Kan nggak mungkin interaksinya di bagian dalam ini ya. Jadi semua berada yang sifatnya untuk buat vaksin adalah bagian luar karena dia berinteraksi. Jadi interaksi itu bisa secara kimiawi ya atau farmakologi. Artinya kita bisa meninjau dari afinitasnya. Afinitas secara kimia itu misalnya ikatan asam aminonya ya dengan reseptor. Jadi sini ada reseptor. Kalau yang bagian bagian dari bagian dari sel T sel B itu disebut dengan ligannya. Jadi antara ligan sel T sel B atau antibodi, nah berikatan dengan bagian bagian bakteri atau virus ini disebut dengan reseptor. Nah, biasanya ikatan itu berdasarkan ikatan afinitas namanya, afinitas ya, afinitas atau afinitas site-nya, afinitas set-nya. Di afinitas set itu bisa ikatan misalnya van der Waal gitu ya, bisa ikatan asam aminonya itu ya. Nah, kemudian setelah berikatan ya, maka sel T biasanya yang akan memfagosit itu adalah sel mononuklear ya. Sel mononuklear itu misalnya monosit ya, bisa makrofag, bisa dendritrik ya. Jadi nanti ini akan difagosit atau dimakan gitu ya. Nah, kemudian setelah itu akan dipresentasikan ke sel T maupun sel B. Ya. Nah, seperti itu namanya, ini disebut dengan imunogen. Nah, caranya, pertanyaannya adalah bagaimana bisa memproduksi vaksin? Nah, itu pertanyaan besarnya. Ya. Cara memproduksi vaksin adalah kita mengambil tadi bagian sisi terluarnya ini, ya, bagian gennya. Nah, setelah itu kita insertkan ke dalam suatu plasmid. Ini namanya plasmid. Ya. Nah, syarat plasmid itu, ya, kalau kita lihat sini ya, misalnya plasmid
vektor gitu ya. Nah, dia harus pertama harus ada namanya ORI ya. ORI itu origin apa namanya? Nah, ini mana ini? Nah, contohnya plasmid. Nah, anggap saja ini ya. Jadi yang gennya tadi itu harus diinsertkan ke dalam suatu plasmid ya. Kita kan ini memproduksi apa namanya? Memproduksi gen kita tadi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi harus ada orinya di sini. Nah, ini origin of replikasinya. Apa fungsi origin of replikasi ini? Fungsinya adalah untuk memperbanyak vektor ini tadi, plasmid ini tadi. Yang mana dalam plasmid ini harus ada antigennya. Nah, antigen yang tadi dimasukkan ke mana? Di MCS namanya, site, multiple site-nya. Nah, biasanya ini di sini. Ini ya. Reset track site-nya ini. Nah, jadi di antara sini. Nah, ini namanya insert gen. Tadi gen yang kita anggap saja gen yang ini tadi adalah gen OMP-nya, ya. Nah, contoh jurnalnya adalah seperti ini ya, contoh jurnalnya. Mana ya, sebentar. Nah, ini. Jadi kalau ini adalah contoh salah satu yang telah berhasil ya. Jadi dia membuat vaksin namanya vaksin maltoporin ya, dari suatu Aeromonas. Ya. Jadi dia mengambil bagian dari outer membrane itu namanya maltoporin. Nah, maltoporin itu beratnya adalah 46 kilodalton. Jadi syarat membuat vaksin yang kedua adalah tadi sudah saya sebutkan ya. Yang pertama, syarat. Jadi kalau nanti soal ujian keluar ya. Jadi saya udah kasih bocorannya. Yang pertama tadi apa? Dia berada di bagian terluar dari suatu bakteri atau virus tadi. Kalau sini bakteri berarti bagian terluar dari bakteri namanya outer membrane protein ya. Ya, sudah saya bocorkan jawabannya, nanti kalian tinggal menyusun kalimatnya ya. Nah, itu. Nah, salah satunya contohnya adalah kalau di Aeromonas itu salah satunya adalah maltoporin. Jadi maltoporin ini beratnya adalah 46 kilodalton ya. Nah, ini adalah sebagai syarat. Jadi syarat sebagai dia disebut dengan imunogen dan bersifat imunogenik harus beratnya 10 kilodalton. Nah, kalau ini 46 berarti masuk syarat. Jadi syarat kedua adalah dia bersifat imunogenik ya. Nah, caranya apa menentukannya? Dari beratnya. Berat molekulnya. Kalau sini 46 kilodalton berarti memenuhi syarat ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita tahu ini beratnya 40 kilo dalton? Yaitu dengan cara uji namanya SDA space. Apa tuh SDA space? SDA space itu adalah membuat suatu profil dari misalnya bakteri tadi yang telah dipecah melalui alat sonikator yang akan dipecah-pecah. Nah, maka dari pecah-pecahnya tadi itu akan didapat yang namanya bentar ya. Bentar ya. Apa kelihatan ini? Halo? Kelihatan nggak ini? Belum. Ini saya ulangin ya. Jadi saya ulangin. Tadi syarat utama membuat vaksin apa? Oh, ya apa kalian ini? Apanya luar? Apanya yang luar? Jadi seperti ini ya. Ini anggap saja bakteri E. coli atau Aeromonas atau Drosilla ya. Jadi kalau bakteri itu kan ada outer membran, ini namanya outer membran protein ya. Kemudian ini adalah sitoplasma atau disebut ada sebelum sitoplasma sebenarnya ada peptidoglikan ya di sini. Sini ada peptidoglikan ya. Kemudian ini ada sitoplasma. Ini ada
RNA DNA-nya ya. Namanya ekstrakromosomal DNA. Ini tadi yang disebut saya bilang tadi plasmid. Ini plasmid ya. Nah, syarat yang pertama tadi apa? Dia berada pada posisi terluar ya, syarat utamanya. Kalau pada bakteri namanya OMP, outer membrane protein. Sampai sini paham? Nah, pertanyaan saya kenapa harus bagian terluar terekspos keluar yang dijadikan sebagai kandidat vaksin? Apa tadi? Jawabannya? Halo? Kenapa? Alasannya? Kenapa harus bagian terluar? Kenapa nggak ini aja yang diambil? Atau bagian ini? Atau sitoplasma? Atau peptidoglikannya? Ada yang bisa membantu jawab? Ada? Halo? Ada yang tahu? Oh, tadi udah saya jelaskan ya. Ya, kenapa bisa imunogenik? Itu pertanyaan sama. Pertanyaan kenapa bagian terluar? Karena ya jelas pasti harus sifat imunnya imunogenik. Itu syarat yang kedua kan? Ini kan masih membicarakan syarat pertama. Apa kira-kira? Kenapa nggak tadi peptidoglikannya bagian tengahnya ini? Kalau ini kan inner membran. Ini inner membran. Kalau ini outer membran. Kenapa harus outer membran? Kenapa? Kan nanti sini ada namanya sel T ya. Ini ada nanti sel B. Ini ada misalnya makrofag ya. Ini sudah saya kasih apa namanya? Ciri apa namanya ya? Saya kasih bocorannya ya. Nah, kenapa? Kenapa bagian keluar? Supaya apa? Tadi? Ini sel T. Ya. Ini sel B. Ayo, kenapa? Ini sel makrofag. Kenapa? Dicatat ya nanti biar ujiannya bisa jawab ya. Karena kita pahami bahwasanya bagian terluar itulah yang dikenali oleh epitop ya namanya sih, nama epitop. Ini epitop dari sel T-nya ya. Nah, sebelum masuk ke sel T, nah bagian terluar ini dia akan dipagosit oleh sel makrofag ya. Akan dipagosit dulu sel makrofag. Nah, sel makrofag ini setelah dipecah-pecahinya sini ya. Jadi dia masuk dulu, setelah dipecah-pecah dimasuk secara namanya fagosom ya atau endosom masuk ke dalam. Nah, setelah itu akan dipresentasikan ini keluar. Nah, molekul yang bisa mempresentasikan namanya MHC ya. MHC. MHC. Ya. Mayor histocompatibility namanya MHC. Jadi, itu adalah molekul yang mempresentasikan tadi pecahan dari outer membran yang tadi ya. Atau dari bakteri yang tadi. Kalau kita buat vaksin ya berarti bagian terluarnya ini ya. Jelas ya. Bagian terluarnya karena sifatnya karena apa? Karena dia bisa berikatan langsung dengan apa? Dengan makrofagnya. Ya. Jelas ya. Nah, hemasi ini nanti akan dipresentasikan ke sel T ya. Nah, setelah itu sel T ini akan berdiferensiasi menjadi CD4 ya dan CD8 plus ya, CD4 plus sama CD8 plus. Ini disebut dengan T helper 2. Ini disebut dengan T helper 1 ya. Nah, CD4
dan T helper atau T helper 1 ini, kemudian dia akan mempresentasikan ke sel B. Ya, ke sel B. Nah, kemudian sel B ini akan berdiferensiasi menjadi sel memori, ya. Kemudian sel plasma, ya. Nah, sel plasma ini kemudian akan memproduksi namanya antibodi, ya. Nah, antibodi, ya. Contohnya misalnya imunoglobulin M, ya. Nah, ini yang disebut dengan sistem imun spesifik, ya, atau yang bersifat humoral. Ini IgM ini namanya humoral. Nah, ketika nanti ada bakteri masuk ke ikan, ya, masuk ke ikan, setelah divaksin, ya, setelah divaksin, ini misalnya divaksin, ya, setelah divaksin nanti, maka IgM ini ketika ada diserang lagi misalnya oleh Edwardsilla, Vibrio, ya, kemudian misalnya Aeromonas, maka ada namanya sel memori, ya. Sel memori inilah nanti akan memproduksi namanya imunoglobulin tadi, IgM ini tadi. Guys, nanti banyak IgM ya. Maka ketika ada bakteri tadi ini masuk, maka dia akan namanya diopsonisasi atau dineutralisasi. Sehingga tadi ikan ini kebal terhadap penyakit. Nah, itu konsep vaksin itu seperti itu, ya. Bingung nggak kira-kira? Bisa nggak nanti ngulang ini? Ada yang bisa mengulang nggak penjelasan saya tadi? Ada? Jadi bisa aja itu nanti yang keluar ujiannya, ya. Kan ada 2 soal lagi saya nanti, ya. Oke? Bingung nggak? Kira-kira bisa jawab? Halo? Iya. 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 Bukan, sel memori ini ibarat kita seperti ingatan, ya. Memori kan ingatan. Jadi dia mengingat bentuk-bentuk bakteri ini seperti apa. Ya. Itu sel memori. Fungsi sel memori itu. Ada lagi? Ini ya sel, bukan fungsi, ini sel dia. Kan tadi saya bilang berdiferensiasi, kan sel T berdiferensiasi menjadi 2 kan. T helper 1 dan T helper 2 ya. T helper 2, T helper 1 kan. T helper 2 ini disebut juga CD4, T helper 1 disebut juga CD8, sama aja namanya, ya. Dia sel. Tapi kan untuk untuk berikatan dengan sel B itu namanya dengan CD4, bukan CD8. Pas CD8 ini nama selnya adalah sel sitotoksik namanya. Sel sitotoksik. Nah, sel toksik ini dia akan menghasilkan perforin namanya, ya, perforin dan granzim. Granzim seperti enzim, ya. Jadi misalnya dia kan kalau ada yang intraseluler, ya, ada bakteri atau virus itu dia sifatnya masuk ke dalam sel ini. Nah, kalau masuk dalam sel ini, IgM ini tidak bisa berfungsi dia, karena nggak bisa masuk ke dalam dianya kan. Nah, fungsinya harus ada sel sitotoksik ini. Dia akan menghasilkan granzim dan perforin. Nah, perforin dan granzim ini dia akan masuk ke dalam ini. Dia akan menghancurkan sel ini. Jadi itulah kelebihan vaksin daripada imunostimulan. Kalau imunostimulan dia hanya mengaktifkan sel non-spesifik saja. Ya, sel non-spesifik. Jadi dia tidak bisa membunuh bakteri yang bersifat intraseluler. Maka itu kelebihan vaksin dibandingkan imunostimulan. Ya. Paham, ya? Kalau bakterinya intraseluler kayak Aeromonas, kayak virus, kayak misalnya namanya itu Edwardsilla, itu nggak bisa pakai imunostimulan. Dia nggak akan bisa dibunuh karena dia masuk dalam sel ini. Dia bersembunyi di dalam ini, ya. Di dalam sel-selnya. Bisa dalam sel eritrosit, sel leukosit gitu, ya, bisa masuk ke dalamnya. Nah, untuk membunuh ini butuh namanya sel sitotoksik namanya, ya. Jelas, ya? Oke? Ada lagi tanyakan?
Bisa dipahami nggak ini? Bisa ya? Nah, ini konsepnya, konsep vaksin seperti ini ya. Jadi dia mengaktifkan sel CD4 dan sel CD8. Nah, CD4 itu dia akan berikat dengan sel B. Sel B akan berinteraksi menjadi sel memori dan sel plasma. Nah, sel plasma akan menghasilkan imunoglobulin atau antibodi. Antibodi itu akan menghancurkan bakteri, ya bakteri-bakteri yang secara ekstraseluler. Nah, kalau bakteri intraseluler nggak bisa dibunuh atau dihancurkan oleh imunoglobulin M ya atau neutralisasi atau opsonisasi. Nah, bisanya menggunakan CD8. Tapi CD8 ini bisa diproduksi juga melalui vaksin ya. Nah, vaksin kan banyak tadi saya bilang ada vaksin inaktif. Itu juga nggak bisa mengaktifkan ini CD8 ini ya. Bisanya adalah apa namanya vaksin mRNA, vaksin DNA atau vaksin subunit. Jelas ya? Oke, itu ya. Tanyakan lagi. Tadi pertanyaan saya, bagaimana cara membunuh bakteri yang sifatnya intraseluler? Dengan cara apa tadi? Dengan cara apa? Halo, dengan cara apa? Bakteri intraseluler itu bakteri yang apa tadi? Kira bakteri apa? Bakteri yang bisa apa tadi? Yang intraseluler? Bisa dibunuh dengan cara apa tadi? Halo? Ya, gimana nih kalian ngomong ngerjakan ujian? Dengan cara apa tadi? Halo? Wah, ini nggak kelasnya. Ini masih ada kaliannya nggak ini mendengarkan? Kalau nggak didengarkan kita stop kuliahnya ya. Karena saya pikir saya ngomong sendiri nih. Gimana ini? Tadi bagaimana cara membunuh bakteri intraseluler? Kalau ekstraseluler kan tadi menggunakan imunoglobulin ya, atau antibodi. Kalau yang dia intraseluler itu dia bisa masuk ke dalam sel. Cara membunuhnya pakai apa? Nah, ya CD8 ya nggak bisa juga membunuh. Gimana caranya? Caranya gimana? Jangan lupa ya, jadi nggak selesai kalau bilang hanya CD8 ya. Ya, atau sel sitotoksik ya. Jadi sel sitotoksik ini dia akan memproduksi namanya tadi apa? Jangan lupa ya, perforin sama granzim. Itu yang penting ya. Nah, ini tadi ya akan melisis sel ini tadi. Dia akan membunuh sel ini ya. Sel yang sel intraseluler maupun selnya tadi. Jadi ini di apoptosis namanya. Jadi dihancurkan. Jadi sel misalnya ini eritrosit ya. Misalnya sel eritrosit, nah kan bakterinya tadi masuk ke dalam ini. Maka jadi semuanya akan dibunuh. Jadi bersifat apoptosis ya. Itu caranya ya. Bisa dipahami nggak nih? Halo, bisa dipahami nggak nih? Kalian mau belajar nggak nih? Kalau nggak belajar ya nggak apa-apa loh saya. Ini ada nggak sih kaliannya nih? Jangan saya dua tiga orang, yang lainnya pada kemana ini? Ini pun 34 orang ya. Nanti saya absen lagi aja ya. Yang jadi hanya untuk absen aja nih yang nggak hadir ini ya. Ini ada sekitar berapa? 12 orang yang nggak yang left ya. Ini saya akan absen lagi ya. Oh, hilang jadinya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya ulangi lagi tadi.
Nah, saya ulangin lagi tadi ya. Jadi, misalnya bagian terluar ya, di sini anggap saya tadi kalau ikut jurnal tadi ya. Ini misalnya OMP-nya ya, outer membran protein. Yang bersifat, yang kedua sifatnya harus imunogenik. Nah, OMP terluar ini contohkan saja misalnya namanya adalah maltoporin seperti jurnal tadi ya, maltoporin. Nah, ini untuk mendapatkan bagian protein terluar ini, maka caranya adalah ini harus dipecahkan ya. Harus dipecahkan dulu bakterinya ini ya. Nah, setelah dipecahkan dengan apa? Dengan alat namanya sonikator. Ya, alat sonikator. Nah, setelah dipecah-pecah gitu ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan OMP atau maltoporin ini ya, atau beratnya di tadi 46 kilodalton. Kita kan harus mengetahui beratnya ini harus di atas 10 kilodalton baru bersifat imunogenik ya. Nah, caranya adalah tadi dipecah-pecah menggunakan apa alat sonikator tadi. Nah, setelah itu diuji namanya SDS phase. Ya. Alat namanya SDS. Sama kayak kalian kemarin belajar PCR, tapi bedanya kalau SDS phase ini adalah untuk protein ya. Sodium deodesil sulfat namanya. Jadi kan namanya bakteri itu kan kalau dia bersifat quaterner ya, kan ada kalau yang protein primer ya, ada protein sekunder ya, ada protein tersier, ada protein quaterner ya. Nah, kalian harus paham konsep ini dulu ya. Nah, biasanya kalau quaterner ini ikatannya banyak ya. Ada ikatan disulfida ya. Ada ikatan van der Waals di sini ya lengkap ya. Ada ikatan misalnya ikatan apa lagi ya? Hidrogen gitu lengkap ya. Kalau kalau sekunder ini ikatannya hanya hidrogen ya, hanya hidrogen. Tapi kalau primer ini dia tidak ada ikatan, dia hanya polimerisasi aja. Misalnya sini apa namanya? Misalnya apa? Apartat gitu ya. Mungkin di sini metionin. Jadi dia kumpulan asam amino, belum berikatan. Kalau sudah berikatan antara asam amino ini disebut dengan diikat sama ikatan hidrogen maka namanya protein sekunder ya. Kalau tersier ini biasanya tidak hanya hidrogen tapi ada misalnya van der Waals ya. Kalau quaterner biasanya ciri-cirinya ada ikatan disulfida. Jadi lebih lengkap, lebih kompleks. Nah, anggap saja sini sudah dipecah-pecah menggunakan alat sonikator ya. Nah, setelah dipecah-pecah, kemudian ada namanya SDS ini. Sodium deoxysulfida ini. Nah, SDS ini dia akan membuat ikat-ikatannya ini tadi akan lepas semua ya, sehingga menjadi ikatan primer. Ya. Ya menjadi protein primer. Nah, primer inilah ya nanti akan dilakukan proses namanya SDS phase ya. Di SDS phase itu nanti dia akan dirunningkan seperti ini. Ya, akan running seperti kalian lihat PCR kemarin. Running ya. Kemudian dikasih marker. Nah, ini misalnya tadi ini ada tadi apa proteinnya maltoporin gitu ya. Nah, kemudian dia akan berhenti misalnya di sini. Nah, di sini adalah 46 kilodalton ya. 40 kilodalton. Sini markernya yang untuk penandanya tadi ya. Nah, setelah dapat protein maltoporinnya tadi ya, setelah dapat protein maltoporinnya, maka harus ada uji lanjut ya. Ya memang sudah dapat, tapi apakah ini bersifat imunogenik? Maka kita ambil protein ini kita potong ya. Kita potong ya, kita potong, setelah itu kita elusi namanya. Jadi dielusi. Dielusi, jadi kita hanya mengambil proteinnya dan agar-agarnya kita buang. Itu namanya prosesnya elusi ya. Jelas ya. Nah, setelah dielusi dapatlah protein maltoporinnya. Nah, setelah itu kita imunisasi ke mencit ya. Yang nggak saja mencit ya.
saja mencit di sini. Nah, kita suntikan ke mencit ini ya. Nah, mencit ini setelah disuntikan proteinnya ini, maka dia akan memproduksi namanya antibody ya. Antibody. Paham ya seperti ini ya? Biasanya antibody poliklonal namanya ya. Nah, antibodinya inilah kita lakukan namanya proses Western blot namanya. Western blot. Ya. Nah, proses Western blot ini sama seperti proses apa namanya proses SDSP ini, bedanya adalah dia ditambah namanya antibody ya. Sama nanti di running juga. Ya, di running seperti itu. Nah, ini kita transfer dulu ke nitroselulose namanya. Jadi atau PVD namanya, PVD ya. Jadi seperti lembaran yang bisa mentransfer dari SDS ini ke lembaran ini. Nah, lembaran ini kita jadikan sebagai cetakannya ya. Nah, setelah itu yang antibody ini tadi kita running ya, running ke sini. Nah, ini tadi antigennya ya, antigennya. Nah, kalau antibody ini dia berikatan ke sini, ini yang disebut dengan imunogenik tadi. Tadi syarat yang kedua tadi ya, bersifat imunogenik. Jadi kalau sini dia berikatan ya. Jadi tandanya berikatan apa? Nah, kita lihat di sini ya. Tandanya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini kelihatan ya. Halo, kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Ini yang saya bilang tadi, ini namanya SDS. Ini adalah Western blot. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ada, kalau kalian lihat itu di sini muncul apa namanya nih ya? Bandnya ya. Kelihatan nggak ini kalian bandnya? Kelihatan? Nggak kelihatan? Kelihatan nggak ini, Dek? Yang ini ya. Nah, berarti kalau dia kelihatan ini berarti dia bersifat imunogenik. Ya, itu syaratnya ya. Ya, jadi secara pembuatan vaksin seperti itu. Sampai sini paham? Berarti antibodi tadi berikatan dengan maltoporinnya ini tadi. Ya. Jelas ya? Paham? Itu syarat yang kedua untuk membuat vaksin ya. Nah, setelah itu syarat yang selanjutnya adalah kita harus memproduksi. Jadi kan sudah syarat 1, 2 sudah memenuhi syarat ya kan. Nah, sekarang kita bagaimana bisa memproduksinya? Memproduksi tadi protein maltoporin tadi. Caranya apa? Caranya dengan rekombinan ya, dengan rekombinan. Namanya DNA rekombinan. DNA rekombinan ya. Nah, ini kemudian kita lakukan namanya, kalian masih ingat PCR kemarin ya? Kalian masih ingat ya proses PCR? Nah, proses PCR itu dari hasil elektroforesisnya tadi ya. Enggak saja ini bandnya kemarin ya. Awal saja kalian kemarin udah PCR udah tahu ya, prosesnya nggak saya jelaskan dari awal. Nah, misalnya ini bandnya panjangnya misalnya 1200 ya, 1021 base pair misalnya ya. Nah, ini bandnya ini kita transfer ke vektor namanya, vektor ya, plasmid, dalam plasmid vektor, plasmid atau vektor ya. Nah, tadi saya sampaikan tadi, nah syarat plasmid ini adalah tadi saya jangan lupa ya, tujuannya kita ini memproduksi proteinnya tadi untuk dijadikan vaksin tadi ya. Nah, kita transfer sini. Di sini ada namanya, tadi saya ulang ya, ini harus sama ya, harus dielusi dulu ya, harus dipurifikasi dulu untuk dapat ke proteinnya. Nah, setelah itu kita lakukan cloning ya ke dalam plasmid ini ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Jadi ini namanya plasmid. Nah, ini ada namanya di sini, ini adanya MCS ya. Multiple cloning site namanya. Ya, multiple cloning site. Nah, tadi saya ulangi, di plasmid ini
harus ada satu ori, ya. Ori itu apa tadi? Original apa tadi? Replikasi, ya. Harus ada ori. Jadi supaya dia memperbanyak apa tadi? Memperbanyak plasmidnya ini tadi. Ya. Saya ulangi ya. Ini memperbanyak tadi plasmidnya. Ya, kemudian yang kedua selain ori ada namanya anti antibiotik, anti daripada antibiotik, ya. Antibiotik. Misalnya rifampicin R di atasnya biasanya, rifampicin resisten, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga harus ada MCS, ya. Multi cloning site, ya. Nah, multi cloning site ini ada tempat pemotongan enzim namanya restriction. Ya, enzim restriction. Ini kalian paham nggak ya saya jelasin seperti ini? Jadi ada namanya enzim restriction. Enzim restriction ini adalah seperti kalau dalam dunia nyata seperti gunting, ya. Jadi dia memotong bagian ini, ya. Nah, enzim restriction ini, ya, dia memotong DNA tadi, ya. Enzim restriction ini ada yang sifatnya blunt end, namanya blunt end, ya. Ada yang sticky end namanya, sticky end, ya. Gitu ya. Blunt end dan sticky end. Tapi biasanya yang umum dipakai itu adalah sticky end, ya. Jadi misalnya seperti ini, ya. Misalnya kita menggunakan Eco R1, ya, Eco R1. Ini enzim dari enzim restriction, ya. Nah, misalnya seperti ini, ya. Ini misalnya C T T G G C misalnya, ya. Ini berarti pasangannya G misalnya, ini A ya, sini C, ini C, ini G, ya. Nah, kalau yang dibilang sticky one itu dia memotong seperti ini. Dipotong seperti ini, ya. Nah, potongannya seperti itu. Nah, kemudian yang tadi ini, yang setelah dipurifikasi ini, ya, kita masukkan dalam mikrotub tadi, ya. Dalam mikrotub ini, ya. Setelah dipurifikasi, ya, tadi, ya, dimasukkan dalam sini. Nah, kemudian tadi plasmidnya cloning ini tadi kita masukkan juga dalam ini, ya. Nah, tadi saya ulangin. Nah, ini misalnya panjang dari basa maltoporin ini adalah 1201, ya, 1021. Maka kita tambahkan juga enzim namanya Eco R1 tadi. Jadi Eco R1 tadi dia akan memotong plasmid ini, ya, memotong plasmid ini di mana? Di lokasinya di MCS namanya, di lokasinya MCS. Di mana tadi lokasinya di MCS, multi cloning site, ya, di posisi ini yang akan dia potongnya tadi. Nah, kita tadi menggunakan enzim namanya sticky N namanya. Sticky N ini adalah enzim yang memotong seperti ini. Memotongnya seperti ini. Nah, setelah dipotong ini bagian sini, nah tadi yang yang DNA yang maltoporin ini juga akan dipotong sama. Misalnya panjangnya seperti ini tadi, ya, panjangnya seperti ini, ya, panjangnya, ya. Nah, misalnya dipotong di sini, ya, dipotong seperti ini. Jadi dia motong seperti ini juga sama, ya, motongnya. Berarti misalnya sini C T T C C G, ya. Ini G A G G sini ini apa tadi apa? Ini tadi C C G, ya, berarti sini C. Jadi akan dipotong seperti ini. Nah, seperti itu, ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Sehingga DNA-nya ini tadi, ya, akan masuk ke dalam sini, ya. Akan berpasangan sini. Ya, akan berpasangan sini. Masukkan akan berpasangan sini. Maka sehingga dia nanti akan masuk ke dalam sini tadi. Ya. Nah, anggap saya seperti ini, ya. Ini adalah gen interest kita tadi. Setelah dipotong-potong, ya, dipotong-potong,
menggunakan enzim EcoR1 tadi, sehingga sudah masuk ke dalam plasmidnya tadi. Ini plasmidnya ya. Nah, ini namanya setelah itu ditambah lagi di sini tadi namanya enzim ligase. Ya. Enzim tadi apa? Ligase. Enzim ligase itu enzim yang bisa menyambung tadi ya. Menyambung pemotongan tadi. Setelah disambung ya. Nah, setelah itu udah selesai kita ya prosesnya. Udah selesai. Nah, berarti ini disebut dengan rekombinan DNA. Kenapa dibilang rekombinan? Karena gabungan dari plasmid dengan apa tadi? Dengan DNA dari maltoporinnya tadi. Bisa dipaham ya? Nah, tahap 1 udah selesai. Ada yang tanyakan nggak ini? Tahap 1. Ini memang pelajaran advance ya, pelajaran cara membuat vaksin ya. Kalau kalian nggak paham, nggak belajar sebelumnya, ya bingung ya. Tanyakan dulu. Nggak ada? Ada nggak yang tanyakan? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ada yang tanyakan nggak nih? Halo? Ini dengerin nggak nih kalian nih? Saya udah ngomong capek-capek, kalian nggak mendengarkan nanti. Ada yang tanyakan? Halo? Belum ada ya? Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, plasmidnya sudah berhasil ya. Sudah masuk ke dalam apa tadi? Maltoporinnya ya, sudah berhasil dimasukkan dalam ini. Ya. Sebenarnya masih panjang ceritanya ini ya. Jadi kalau untuk mengkonfirmasi dia masuk apa tidak, kita PCR lagi. Kita lakukan PCR lagi, otomatis kalau di PCR ya, berarti pasti akan ada berat DNA untuk plasmidnya. Plasmidnya biasanya sekitar 6 ribuan ya, 6 ribuan base pair ya. 6.000 base pair. Nah, ini tadi 1000-an ya, 1000 base pair. Nah, jadi kalau kita running nanti, ini harus kita potong lagi dengan enzim EcoR1 ya, sehingga dia akan terpotong seperti ini nanti. Ya, setelah dipotong dengan enzim EcoR1 akan terpisah lagi dia. Nah, setelah dipisah, ini nanti kita running pakai PCR. Nah, kalau dia berhasil, ini yang beratnya 6.000. Nah, ini yang maltoporinnya yang berat 1000. Nah, itu berarti berhasil ya. Ini misalnya line 1 ini adalah yang berhasil, yang line 2 ini berarti hanya plasmidnya aja. Ya, kalau plasmidnya aja berarti sekitar 6.000 aja ya. Nggak ada dua seperti ini. Kalau dua seperti ini berarti berhasil dia. Jadi pahami nggak maksud saya? Halo? Ini kan nggak ada berarti ya. Ini kosong berarti. Ini akan keluar ujian ya kalian. Kalau nggak mendengarkan ya terserah kalian lah ya. Oke. Ini tahap kedua ya. Tahap kedua adalah konfirmasi keberadaan gen maltoporinnya apakah sudah berhasil masuk di dalam suatu plasmid atau tidak. Namanya rekombinan DNA ini ya. Oke, itu tahap kedua ya. Berarti kalau sudah berhasil, berarti ini yang seperti ini ya gambarannya ya. Berarti akan ada dua band ya. Band dari plasmidnya berjumlah 6.000 base pair tadi. Kemudian ada yang 1000. 1000 tadi apa? Adalah gen maltoporinnya. Oke, jelas ya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini, maka lanjut yang ketiga. Ya. Kita transfer ke vektor ekspresi namanya. Vektor ekspresi. Dia mirip seperti plasmid ini ya. Tapi bedanya apa? Kalau plasmid ini nggak ada namanya T7 ya. T7 itu adalah T7 itu dari virus sebenarnya ya. Dia promotor yang bisa mengekspresikan menjadi protein. Itu namanya T7 ya. Bedanya itu tadi. Kalau ini adalah plasmid cloning. Nah, kalau yang kedua kita masukkan ke plasmid namanya plasmid ekspresi. Ya, plasmid ekspresi.
Oke, jelas ya. Namanya kita masukkan ke plasmid ekspresi. Ya, kita masukkan plasmid ekspresi. Nah, bedanya apa dengan plasmid cloning? Saya ulang tadi ya. Kalau plasmid cloning tadi cuma ada ori, ya. Yang kedua ada anti daripada antibiotik, kemudian ada MCS. Tapi dia tidak ada T7 ini tadi. Ya, T7 tadi apa? Promotor yang bisa mengekspresikan proteinnya. Jadi nggak ada ini. Ya, oke, jelas ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi sama langkahnya tadi, kita potong dulu menggunakan enzim EcoR1, ya. Kemudian di apa? DNA-nya maltoporin juga kita potong dengan EcoR1 ya. EcoR1 ya. Nah, setelah itu kita insertkan ke dalam MCS-nya ini tadi ya. Nah, setelah itu apa yang kita lanjutkan? Setelah itu kita kasih enzim apa tadi? Ada yang mendengarkan saya nggak ini? Enzim apa tadi untuk menyambungnya tadi? Enzim apa? Nah, benar, enzim ligase ya. Enzim ligase. Jadi setelah masuk ke dalam plasmid ekspresi namanya, plasmid ekspresi ini, maka setelah itu kita butuh namanya hostnya untuk memproduksinya ini ya. Ini tadi anggap aja di dalam mikrotub ini tadi ya. Ini yang ada plasmid ekspresinya tadi. Ya. Nah, setelah itu kita butuh namanya bakteri lagi. Jadi sebenarnya tidak hanya bisa bakteri ya, bisa kita masukkan ke apa namanya jamur. Ya, jamur itu ada namanya Saccharomyces ya, itu bisa juga, bisa ke E. coli. Nah, ini yang umum itu bisa menggunakan E. coli hostnya untuk memproduksi proteinnya nanti. Ya. Bisa menggunakan sel lain namanya. Itu bisa juga. Tapi kita umumnya ya menggunakan bakteri E. coli, oke ya. Kemudian kita ingin memasukkan apa? Memasukkan plasmidnya ekspresi ini ke dalam E. coli ini. Ya, itu caranya. Bagaimana? Caranya tadi kita masukkan ke dalam sini, anggap aja ini X ya, ini box. Nah, kemudian ini ada kejut listrik namanya, ini kejut listrik ya. Jadi pertama, ini suhunya 4 derajat Celcius. Ini kejut listrik ya. Jadi pertama, E. coli-nya juga kita masukkan ke dalam ini ya. Ke dalam apa namanya? Mikrotub ini tadi. Yang ada plasmid, kemudian ada bakterinya ya. Kita masukkan ke dalam ini. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam box yang ada S-nya tadi yang suhunya sekitar 4 derajat Celcius. Nah, masukkan segini sekitar 4 menit. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke kejut suhu ini, kejut suhu pakai listrik ini ya. Maka pori-porinya bakteri E. coli ini akan merenggang ya. Akan merenggang. Nah, sehingga plasmid ekspresinya ini akan masuk ke pori-porinya ini. Bingung nggak kira-kira kalian? Kira-kira bingung nggak? Nggak. Ya, nggak bingung ya? Nah, pertanyaannya selanjutnya. Bagaimana bisa memastikan bahwasanya bakteri ini sudah ada plasmid ekspresinya? Ya. Nah, caranya adalah kita tanam media ya. Di media ini sudah kita tambah tadi apa? Sin tadi apa? Ada amphiplisin kan? Atau rimpamisin. Ya, rimpamisin resisten. Ya. Jadi kita di dalam ini sudah kita tambahkan ripamisin atau ampicillin, antibiotik ya, antibiotik. Nah, selanjutnya kita tumbuhkan tadi bakteri E. coli yang sudah kompeten ini tadi. Kompeten ini artinya apa? Sudah kemasukan plasmid ekspresinya ini ke dalam bakterinya ini tadi ya. Paham ya? Nah, kita tumbuhkan di sini ya, kita isolasi. Nah, kemudian kita tunggu selama apa? Selama 24 jam ya. 24 jam kita tumbuhkan di sini. Maka E. coli ini karena sudah ada anti dari ripamisin, maka dia akan tumbuh di sini. Nah, E. coli yang tidak memiliki apa? Ripamisin ini akan mati di sini. Ya. Tapi ini tidak cukup. Ya, mungkin saja bakteri secara alami itu dia bisa tumbuh juga ya, tapi ini belum cukup ya. Maka
perlu namanya uji putih biru namanya ya. Putih biru. Putih biru itu apa? Nah, jangan lupa di dalam plasmid ini juga ada namanya promotor laktose namanya ya, laktose. Laktose atau beta galaktosa namanya ya. Jadi kalau ini dimasukkan apa? Dimasukkan tadi maltoporin, gen maltoporin ini tadi dalam ini, maka laktosa ini dia tidak akan terekspresi. Ya, maka dia akan berwarna putih. Tapi kalau tidak kemasukan apa tadi? Gennya maltoporin ini, maka dia akan berwarna biru. Maka di sini nanti akan ada E. coli yang berwarna biru dan warna putih, ya. Kalau dia berwarna putih, maka dia berhasil. Berarti di sini ada E. coli yang ke-insert gen maltoporin tadi. Nah, gitu ya. Jelas ya? Berarti yang kita ambil adalah yang warna putih, bukan warna biru. Kalau biru ini berarti nggak berhasil dia. Jadi, sama-sama dia hidup di rifamycin, ada antibiotiknya, tetapi yang satu tidak memiliki gen dari apa tadi maltoporin, yang satunya dia memiliki gen maltoporin. Yang kita ambil yang warna putih ini. Nah, ini yang kita perbanyak ya. Kita perbanyak karena nanti ada namanya untuk produksinya ya. Ini kita buat namanya, ini ada tabung inkubator ya. Tabung inkubator atau kita pakai flash namanya. Kayak flash gini ya. Jadi kita produksi di dalam ini. Ya, kita produksi dalam ini. Maka nanti bakteri E. coli-nya ini ya, bakteri E. coli-nya ini, maka dia akan memproduksi apa tadi? Protein maltoporinnya tadi. Akan diproduksi maltoporin. Jadi protein maltoporinnya akan banyak didapatkan ya di dalam selnya ini. Dalam sel E. coli-nya tadi banyak ya. Nah, setelah itu ini kita pecahkan lagi ya. Kan banyak ini udah produksi banyak proteinnya, tapi proteinnya ini kan di dalam bakteri E. coli-nya tadi. Ini kita pecahkan menggunakan sonikator ya. Kita pecahkan. Nah, setelah kita pecahkan, kita untuk memproduksi maltoporinnya saja menggunakan alat namanya ion exchange chromatografi namanya. Jadi ion exchange chromatografi itu di sini akan ada polyanion namanya. Ini negatif semua ya, muatannya negatif semua. Ya, muatannya negatif semua. Maka tadi ini larutan yang atau supernatan yang dari yang kita udah pecah tadi kita masukkan ke alat ion exchange chromatografi ini. Gitu ya. Nah, setelah itu ketika isoelektriknya itu dia bersifat di pH 6,4 atau 7,4, maka di sini akan berikatan dia. Nah, berarti di sini proteinnya maltoporin akan berikatan di muatan yang banyak negatifnya ini. Nah, inilah yang kita produksi. Maka sudah kita dapatkan protein maltoporinnya. Itu ya, itu langkah ketiganya. Oke, jelas ya. Nah, langkah keempat, langkah terakhir adalah kita cek lagi di menggunakan SDS phase. Ya. Kemudian kita running lagi. Nah, kalau dia berhenti di sini di 46 kilodalton ya, maka fix. Berarti benar. Bahwasanya kita sudah mendapatkan protein maltoporin. Sudah selesai seperti itu aja. Jadi ini cara produksi protein maltoporin atau vaksin subunit. Oke? Ada yang tanyakan? Ada? Nggak ada? Halo? Ada yang tanyakan nggak nih? Belum ada. Oke, ini ya. Jadi ini cara memproduksi protein maltoporin ya. Nah, selanjutnya setelah kita berhasil memproduksi protein maltoporin, kita perlu namanya delivery.
ya, delivery. Butuh nanoteknologi delivery. Jadi bentar ya. Jadi kalau ini misalnya protein kita tadi subunit maltoporinnya, ini kalau kita masukkan ke ikan, ya kita suntikan ke ikan atau ke manusia, maka proteinnya akan hancur. Kenapa hancur? Jadi dia kalau masuk ke dalam tubuh, ya maka akan hancur. Misalnya masuk ke saluran pencernaan. Pencernaan itu kan pH-nya kan rendah ya, asam, bersifat asam. 3 ya. Misalnya pH-nya 3. Maka kalau enzim atau protein ini dimasukkan ke pH 3, maka dia akan hancur. Tapi sini paham ya? Nah, maka butuh namanya sistem delivery, ya, sistem pengirimannya ini. Maka kalau penelitian saya yang S3 itu, saya buat namanya nanokitosan ya. Jadi nanokitosan ini dia akan mengenkapsulasi apa proteinnya ini tadi di dalamnya ini. Jadi dalamnya ini akan dimasukkan proteinnya tadi, sehingga ketika dikasih pH 3 maka dia tidak hancur proteinnya. Ya. Sampai sini paham ya? Itu ya. Jadi ada harus tahu strategi dalam membuat vaksin. Kemudian kalau sudah jadi vaksin tidak cukup ya. Ada namanya langkah berapa tadi? Kelima sekarang ya. Langkah kelima itu adalah memasukkan vaksin ke dalam nanokitosan ini. Oke, itu ya. Itu langkah kelima. Oke, jelas? Ini keluar ujian ya, sudah saya bocorkan. Ini terserah kalian ya. Kalian sudah dewasa, sudah saya kasih gambaran jawabannya, nanti kalian tinggal menjawab ya. Jadi delivery system itu adalah apa? Ya, jadi dimaksud nano drug delivery system itu adalah suatu kelas nanomaterial. Nanomaterial ya, yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan stabilitas ya, atau dia bersifat soluble. Soluble itu maksudnya bisa larut ya dalam air ya. Kemudian dalam waktu tertentu ya, di sini dalam waktu tertentu, kemudian meningkatkan juga rata sel target. Sel targetnya apa? Yang APC tadi ya. Jadi APC itu contohnya misalnya sel dendritik, sel makrofag ya. Atau juga bisa ditangkap melalui jaringan. Jaringan itu adalah sel mukosa. Kemudian, nah ini tadi yang saya bilang tadi ya, mengurangi degradasi enzim. Jadi kan ada enzim lipase, protease. Nah itu makanya kita perlu namanya nanodrug delivery. Ya. Kemudian untuk meningkatkan keamanan dan keefektifan dari obat. Obat itu maksudnya tadi vaksin kita tadi ya. Itu disebut dengan delivery system. Jelas ya? Nah ini tadi pertanyaannya, mengapa pentingnya adanya delivery drug ya, berbasis delivery drug, obat pengiriman atau pengiriman obat. Nah pentingnya itu adalah ini ya, ini adalah relatif baru ya. Jadi nanobus drug delivery ini termasuk relatif baru ya, baru abad-abad ini saja ya orang mempunyai strategi bagaimana obat tadi atau vaksin tadi bisa ke targetnya atau bisa langsung ditangkap oleh sel APC tadi ya. Nah, kemudian untuk pengembangan peningkatan secara sains gitu ya. Bagaimana material ini tadi ya, skala nano. Nano itu artinya apa nano? Nano itu ukurannya 1/juta milimeter ya. Bukan 1/juta. 10⁻⁹ ya, milimeter ya. Itu ya. Jadi itu dibilang nano itu adalah 1/10⁹ milimeter. Nah, kemudian artinya apa? Bisa dijadikan sebagai alat diagnostik ya, kemudian juga sebagai pengiriman secara terapeutik. Terapeutik itu adalah obat ya, obat yang dikirimkan ke dalam tubuh ya. Kemudian di sini dia berfungsi sebagai kontrol ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah salah satunya misalnya sini adalah FDA. FDA ini Food Delivery Adjuvant ya. Ini ada yang sering digunakan ya selama ini. Secara umum itu menggunakan FDA.
ya sebagai therapeutic nanopartikel. Nah, tapi di sini kita butuh namanya pengembangan ya. Karena kalau FDA ini kebanyakan saat-saat ini sering ditolak ya karena ada yang bisa menyebabkan apa namanya, entah itu autoimun ya atau ada depotnya, intinya akan ada efek samping ya. Nah, itu. Jadi di sini juga ada pengembangan yang baru ya. Seperti ini adalah PG liposomal ya. Ada juga di sini doxorubicin. Jadi banyak ya. Kalau saya itu pakai nanokitosan ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh nanoteknologi ya. Ada yang berasal dari polimer, ada yang berasal dari lipid, ada yang berasal dari non-polimer. Jadi, kalau yang saya itu, nah seperti ini ya. Jadi yang saya itu ada misel ya. Jadi saya itu bisa juga pakai misel atau nanopartikel ini bisa ya. Kalau yang apa? Kalau yang nanokitosan itu bisa menggunakan dua jenis ini ya. Dua jenis ini. Di sini ada liposom juga. Jadi banyak bentuk ya, hanya bentuk dalam sistem pengiriman tadi vaksinnya tadi. Ini ada kuantum, ada silika, ya macam-macam ya. Ada nanodevice, nanodevice itu kita bisa menggunakan microarray, bisa menggunakan microscope device, ada intelligent machine ya. Ini jenisnya macam-macam ya. Tadi saya ulangi ada polimer berbasis polimer, berbasis lipid maupun non polimer ya. Non polimer itu ada bisa menggunakan silika ya, ada menggunakan logam di sini. Ada menggunakan nanodiamond ya macam-macam ya. Ini sama tadi ya, berbasis polimer, berbasis lipid, berbasis non polimer. Ini jenis liposom, ini produk-produknya, nama-namanya ya. Ini ada juga nano pengiriman untuk virus, coronavirus ya. Bisa digunakan seperti ini. Jadi harapannya apa? Setelah pecah seperti ini, nah ini protein-proteinnya bisa lepas ya. Nah, setelah lepas ini, maka protein ini bisa ditangkap oleh namanya APC. Ya, sel APC. Nah, ini fungsinya ya sebagai berdasarkan strukturnya ya, berdasarkan elektriknya, berdasarkan pengantarannya, berdasarkan targetnya. Nah, ini tadi, ini contoh seperti ini ya. Misalnya ini ada gabungan ya. Gabungan protein dengan delivernya. Nah, seperti ini ya. Ini misalnya APC ya. Di APC ini dia akan menangkap gabungan tadi antara deliverynya sama misalnya anggap saja ini MSP docs ya. Dimasukkan dalam ini. Nah, kemudian masuk ke dalam sel APC-nya ini, kemudian ini dipecah-pecah. Nah, ini proteinnya tadi. Ya, proteinnya masuk ke dalam selnya ini tadi. Nah, selnya ini nanti akan dipresentasikan dan dikenal oleh sel T. Nah, itu harapannya seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi nggak saya jelaskan secara lengkap karena waktunya tinggal sedikit lagi ya. Oke, saya lanjutkan ke imunologi yang terakhir ya, imunologi ikan. Jadi imunologi itu adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan sistem imun ya, sistem imun tubuh. Itu namanya imunologi ya. Jadi saya udah ngajarin tadi ya. Saya sudah ngajarin bagaimana memproduksi vaksinnya, kemudian bagaimana melindungi vaksin tadi. Nah, ini saya hubungkan dengan sistem imun pada ikan ya. Yaitu ya terakhir ya, imun pada ikan. Nah, di sini adalah sistem imun itu atau ilmu mempelajari imunologi itu adalah berhubung dengan fenomena ya, dihubungkan dengan fenomena. Fenomena apa ini maksud fenomena? Terkait dengan bagaimana dia resisten ya. Resisten terhadap infeksi. Artinya dia bisa melindungi tubuh dari penyakit ya. Dari antigen, antigen itu bisa virus, bakteri. Kemudian bisa memproduksi antibodi. Kemudian bisa berinteraksi secara in vitro maupun secara in vivo.
Kemudian adanya pengenalan seluler ya. Pengenalan seluler itu artinya misalnya sel APC tadi ya. Kemudian dia bersifat responsif. Kemudian ada substansi porate. Porate ini adalah contohnya misalnya tadi vaksin tadi ya. Oke. Nah, respon imun di dalam tubuh tadi untuk melindungi diri daripada patogen ya. Dia ada yang bersifat innate immunity. Ya. Jadi kontak pertama itu adalah yang bersifat innate immunity. Immunity ini disebut dengan sistem non spesifik. Sistem imun non spesifik ya. Jadi di sini adalah bisa saja mengalami kegagalan ya. Tadi bisa menyebabkan penyakit atau menyebabkan mati pada ikan tadi. Berarti gagal ya, berarti ya sistem imunnya. Kemudian bisa juga dia bersifat pengenalan, kemudian menginstruksikan respon imun spesifik. Ya. Artinya apa? Berarti dia harapannya tadi kalau ini tadi setelah innate immunity terjadi, misalnya dia gagal ya, maka masih ada sistem perlindungan yang kedua namanya spesifik imun ya, atau respons imun spesifik atau adaptive immunity namanya ya. Nah, adaptive immunity itu ada yang bersifat humoral, respon humoral, contohnya lah ekstraseluler patogen, ada toksin ya. Toksin ini saya bilang tadi apa? Ada namanya granzyme dan perforin ya. Gitu ya. Dan juga ada acquired immunity. Jadi immunity yang dibutuhkan ya. Contohnya adalah di sini memori. Ya, sistem memori. Kemudian yang bersifat protektif. Protektif itu apa? Artinya bisa bertahan hidup dari serangan bakteri. Kemudian ada cell mediated immunity. Ini yang tadi bersifat seluler. Yang saya bilang tadi seluler tadi apa? Jadi patogen-patogen yang tidak bisa dibunuh menggunakan antibodi. Jadi harus ada cell mediated immunity. Contohnya adalah selnya apa tadi? Sel sitotoksik atau CD8 ya. Nah, bisa saja innate immunity ini tadi dia berhasil membunuh patogen tadi. Berarti dia sukses ya. Nah, bagi nggak sukses berarti kita butuh namanya sistem imun spesifik ya. Nah, ini ya. Jadi ini ada respon imun, ada yang tadi saya bilang tadi non spesifik, ada yang spesifik. Ya. Tadi saya ulangi ya, ada benda asing tadi apa? Bisa virus, bakteri, kemudian apa namanya? Parasit ya. Nah, itu ketika masuk ke dalam tubuh, maka imun tadi merespon. Nah, imun pertama adalah pasti non spesifik. Non spesifik ini sekitar 6 jam sampai 1 hari 2 hari ya, sudah dikenal langsung. Tapi kalau spesifik ini dia butuh seminggu sampai 2 mingguan baru bisa diproduksi apa namanya antibodi dan komplemennya. Jadi tidak bisa langsung. Yang langsung itu adalah non spesifik. Ini garda terdepan ketika ada benda asing ya. Nah, karena ada sel fagosit namanya, contohnya tadi lemak krofag, monosit maupun sel dendritik ya. Kemudian ada respon inflamasi. Respon inflamasinya ada 2 jenis, ada respon inflamasi akut dan ada apa namanya? Ada namanya selain akut itu ada kronis ya, ada sifatnya kronis. Nah, kemudian yang spesifik. Spesifik ini ada humoral dan ada seluler ya. Nah, yang memproduksi antibodi namanya sel B. Sel B-nya berdiferensiasi dulu menjadi sel plasma baru menghasilkan antibodi. Dan kemudian ada komplement juga ya. Nah, seluler itu ada sel T dan sel B sebenarnya ya. Nah, itu akan menghasilkan interferon, limfokin dan sitokin. Nah, ini interferon, limfokin, sitokin ini adalah komunikasi antar sel namanya ya. Sitokin itu ada interleukin 1 beta ya, ada interleukin 6, 12, 11 macam-macam sitokin ya. Kemudian ada limfokin, ada interferon. Kemudian ada yang toleran. Jadi kalau ada benda asing dia bersifat toleran. Jadi tidak merespon tubuhnya. Disebut dengan toleran. Nah, ini ya. Saya ulangi lagi. Nah, yang bersifat mediate ya dan humoral immunity ya, itu khususnya ada hanya di vertebrata. Kalau invertebrata dia tidak memiliki sistem imun humoral atau sel mediate ya. Misalnya invertebrata itu misalnya ubur-ubur, itu tidak memiliki sistem imun sistem imun spesifik. Yang hanya ada adalah vertebrata. Nah, ini adalah pathway-nya. Pathway itu jalur ya. Jalurnya pertama sel B dengan imunoglobulinnya ya. Nah, on their surface. Nah, ini saya sampaikan tadi. Jadi dia
bisa menghasilkan imunoglobulin itu kalau antigennya itu berada di permukaan terluar, ya. Sehingga bisa dikenali oleh sel B dengan imunoglobulinnya, ya. Nah, setelah itu IgM ini nanti dia akan masuk ke dalam aliran darah, ya. Bisa juga ke spleen, ya, ke ginjal maupun ke sistem limfotik, ya. Atau yang kedua, ya, dia akan melakukan proliferasi sel B, yaitu menghasilkan sel plasma. Nah, sel plasma dia akan menghasilkan dua, ya, sel memori B yang sudah saya jelaskan tadi dan antibodi, ya. Nah, dia ini akan dilepaskan dan masuk ke dalam suatu jaringan, ya, melalui cairan tadi, ya. Dan dia akan menuju sel yang terinfeksi, gitu ya. Paham ya semua? Kita tekan dulu. Oke. Nah, sel mediated immunity. Tadi apa sel mediated immunity? Itu adalah sel T, ya. Nah, setelah tadi apa? Masuk ke sel aliran darah, ya. Misalnya ada antigen, maka yang pertama patogen ini tadi, ya, akan dikenali oleh namanya makrofag. Ya, akan dikenal namanya makrofag. Nah, makrofag itu, ya, dia tadi akan mengeluarkan, akan memakan patogen tadi, virus, bakteri tadi dimakan-makan, ya, menjadi protein-protein kecil. Nah, protein kecil itu akan diangkut oleh namanya MHC. Nah, MHC itu akan berikatan dengan T helper cell. Tadi sudah saya sampaikan tadi, ya, T helper cell tadi, ya. Nah, T helper cell ini dia akan pertama menghasilkan namanya sitokin, namanya interleukin, ya. Nah, kemudian yang kedua menghasilkan namanya limfokin. Ya, menghasilkan namanya adalah limfokin. Ya. Nah, yang dari sitokin tadi atau sel T sitotoksik tadi ini akan berdiferensiasi menjadi dua. Sel T memori, kemudian ada sel T effector. Nah, sel effector ini dia akan mempresentasikan antigennya, ya. Kemudian dia akan menghasilkan perforin, ya. Perforin di membrannya tadi. Nah, setelah itu akan ada T suppressor cell. T suppressor itu adalah sel T yang bisa mengontrol dari produksi macam-macam tadi, ya. Misalnya antiinflamasi maupun proinflamasi. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Oke. Nah, saya ulangi bahwasanya yang bisa menghasilkan sistem imun spesifik adalah vertebrata, ya. Nih, yang ini, ya. Jadi jawalfish maupun mamalia ini adalah yang bisa menghasilkan apa namanya? Sistem imun apa tadi spesifik, ya. Nah, selanjutnya di sini yang humoral diversity, ya, untuk geofish maupun mamalia, ini perbedaannya ini pada ikan, ini pada mamalia, ya. Nah, di ikan itu dia tidak memiliki IgG, ya. Yang ada hanya IgM, IgD maupun IgT. Misalnya ada IgT, ya, atau IgW, ya. Nah, ini, ya. Jadi tidak memiliki IgG maupun IgE, ya. Itu yang membedakannya. Kemudian untuk pengikatan antibodinya termasuk rendah, kalau pada mamalia tinggi, ya. Respon antibodi ini lambat, ini cepat. Memorinya lemah, ini tinggi, ya. Afinitasnya juga lemah, gitu, ya. Kemudian temperaturnya dia sangat tinggi, sangat lemah. Kemudian di mana produksinya, ya? Kalau di ikan tuh ada di kidney, head kidney, ya. Kemudian ada di epigonal dan lipedic organ. Kemudian ada orbital subkranial hematopoietic tissue. Kemudian kalau di mamalia ada bone marrow. Nah, kemudian produksi darah, ya. Jadi vertebrata itu bagian tubuhnya dapat memproduksi darah adalah di sumsum tulang, di limpa atau di spleen, ya. Kemudian di kelenjar limpa, lymph node. Ini biasanya untuk vertebrata yang tinggi, ya, pada manusia, pada mencit, ya. Kemudian kalau pada ikan itu tidak ada namanya kelenjar limpa atau lymph node, itu tidak ada.
kalau pada ikan ya. Makanya dia pada di head kidney adanya ya, kalau pada ikan. Nah, ini ya. Jadi kalau pada bagian tubuh ikan itu memproduksi darahnya itu di bagian organ hematopoietik, di sepanjang pembuluh darah, di limpa, di mesonephros ginjal, kemudian submukosa, hati, gonad, dan mesonephros ginjal. Ada di lindik organ ya, produksi darah putih. Kemudian ada sel pada kartilago, kepala beberapa ikan ya, untuk memproduksi sel-sel darah. Nah, ini adalah sistem limpa. Sel limpa itu terdiri atas pembuluh limfa, kelenjar limpa, dan organ-organ limfa. Ya, ada kapiler limpa, lymphatic vessel, kemudian limfa node. Nah, dengan fungsi mengembalikan cairan jaringan tubuh ke peredaran darah, menyaring cairan limpa dan memproduksi leukosit dan antibodi. Jadi tadi saya sampaikan di limfa ini adalah bisa menghasilkan antibodi, ya. Nah, ini adalah fungsi sistem imun utamanya. Leukosit ini adalah sistem imun non-spesifik ya. Ada neutrofil, ada eosinofil, ada basofil, ada monosit. Nah, kemudian ini adalah sistem spesifik, ini non-spesifik, ini spesifik. Ada B limfosit, ada T helper, ada T helper 2, ya. Ada natural killer, ada dendritic cell. Kemudian ada komponen lain, ada makrofag, ada sel mas, ada APC yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, itu ada dendritic cell, makrofag, dan ada limfosit B cell ya. Nah, ini tadi mengekspresikan MHC kelas 2. Dan di sini bisa mengaktifkan CD4 sel T ya. Kemudian ada primary lymphocyte tissue. Ini contohnya adalah sel T di timus dan di bone marrow ya untuk limfosit B. Kemudian ada secondary lymphocyte tissue. Di sini kalau ini sebenarnya mamalia ya, ada lymph node ini mamalia, spleen, ada Peyer's patch, tonsil ya. Kemudian ada sitokin, ada komplemen dan antibody. Ini pertahanan tubuh perbedaannya dengan innate immunity dan adaptive immunity. Innate immunity itu sudah ada bawaan secara alamiah, ya, kemudian tidak spesifik. Jadi semua benda asing masuk akan direspon gitu ya. Tidak ada memori, timbul secara cepat setelah infeksi, ya. Short term responnya tuh secara parsial. Kemudian dijumpai pada vertebrata dan vertebrata. Kemudian sel yang berperan itu adalah fagosit, sel NK, kemudian protein berperan ada komplement, kemudian ada peptida dan enzim. Nah, ini yang adaptive immunity ya, ada stimulus, kemudian ada dia sifatnya spesifik, ada memorinya tadi, dapat ditingkat dengan booster dengan titer yang lebih tinggi dan lebih cepat. Timbulnya beberapa hari, kalau ini tadi beberapa jam ya, ini tadi beberapa jam, kalau ini langsung beberapa hari, butuh sekitar semingguan ya. Kemudian long term respon karena apa? Karena dia ada sistem memori tadi ya. Kemudian dijumpai hanya di vertebrata, nggak ada di impervertebrata. Kalau di sini ada ya impervertebrata ya. Jadi di sini ada vertebrata, sistem imunitinya. Kemudian sel berperan itu ada sel T, sel B ya. Kemudian ada antibody. Kemudian ada sel immediate immunity ya. Kemudian protein berperan tadi adalah antibody. Ini respon immunity tadi. Misalnya ada bakteri, virus, fungi, ada benda asing ya. Pertama akan dikenal oleh sel B ya. Sel B ini tadi akan meturnya berinteraksi menjadi sel plasma. Nah, sel plasma ini tadi ya secara secret ya, tersembunyi dia akan memproduksi namanya antibody. Nah, antibody tadi melalui proses neutralisasi dia akan mengikat virus tadi ya. Kemudian virus ini akan dipecah-pecah. Ya. Kemudian kalau sel T, sel ini kalau dia aktif ya, mature, dia akan berdiferensiasi menjadi sel sitotoksik. Ya, sel toksik ini, kemudian dia akan mengikat sel ini tadi. Ya. Nah, tadi jangan lupa, kalau setelah diikat, sel sitotoksik ini akan menghasilkan perforin maupun granzim. Maka dia akan dilisis. Ya. Yang kedua akan menghasilkan sel T helper. Sel T helper ini ada berapa tadi saya bilang? Ada 2 ya. T helper 1 dan T helper 2. Nah, ini akan menghasilkan limfokin. Limfokin digunakan sebagai sel komunikasi untuk merangsang sel lainnya untuk datang ya. Nah, ini perbedaan antara innate dan adaptive immunity
ya. Kalau innate immunity, jadi langsung sel tadi ya, sel namanya sel fagosit, itu misalnya contohnya sel monosit maupun sel makrofag atau sel dendritik. Dia langsung difagosit. Ya, difagosit, bukan dipecah-pecah, kemudian akan dipresentasikan. Itu yang membedakan. Kalau sel B ini dia butuh proses. Jadi ini makrofag ini tadi akan mempresentasikan proteinnya di sini ini tadi ya. Setelah dipecah-pecahnya tadi, nah, pecah-pecah ini anggap aja bakteri ya. Ini akan dipecah-pecah. Nah, ini jadi seperti ini, kecil ini. Ini namanya MHC, ini CD4 ya. CD4 bisa CD8. Nah, ini presentasikan ke sel T. Nah, sel T ini akan dipresentasikan lagi sel B. Sel B akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma akan memproduksi namanya antibody, gitu ya. Kemudian pertahanan spesifik. Nah, ini pertahanan spesifik itu sistem sel imun dalam darah itu ada granulosit, ada limfosit. Granulosit itu bisa ada misalnya neutrofil, ada eosinofil, kemudian ada basofil ya. Ada monosit. Monosit ini nanti berkembang menjadi makrofag. Nah, kalau limfosit itu ada sel T dan sel B. Kemudian ada lagi sel natural killer ya. Jadi ada pertanyaan lagi. Loh kok Pak, limfosit kok katanya tadi masuk sel adaptif ya. Ternyata sel limfosit ini dia bisa masuk ke dalam innate immunity maupun adaptive immunity. Jadi kedua-duanya dia bisa masuk ya. Nah, ini sel imun pada jaringan ya. Ini sel emas. Seperti ini gambaran sel emasnya. Ini adalah misalnya bakteri. Kemudian dia akan berikatan ya. Ini sel dendritik. Jadi bentuknya tuh seperti ini, dendritik ya. Nah, ini gambaran sel dendritik seperti ini ya. Nah, ini hematopoiesisnya. Jadi ada pluripoten ya. Ada stem sel pluripotennya. Ini ada limfoid. Limfoid itu berkembang menjadi sel T dan sel B ya. Ini limfoid progenitornya. Ini limfosit, sel B, dan sel T yang sampai tadi. Kemudian bisa juga sel NK. Nah, kemudian juga dia bisa berdiferensiasi menjadi sel dendritik. Nah, kalau sel B tadi berdiferensiasi menjadi sel plasma. Kalau sel T, ini kalau aktif menjadi sel CD4 dan CD8. Selanjutnya ada gem progenitor ya. Progenitor itu bisa monosit menjadi makrofag. Kemudian progenitor yang kedua adalah neutrofil, eosinofil, basofil. Kemudian ada megakariot, platelet, dan kemudian ini adalah eritrosit. Nah, fungsi sel imun ada innate maupun adaptif. Ini diulang-ulang lagi ya, supaya kalian paham. Nah, innate itu ada 3 pertahanan ya. Pertahanan pertama itu adalah barrier atau sel epitel. Ini penghalang pertama, beberapa fisik ya atau kimiawi. Jadi kemudian ada untuk komunikasi. Kemudian yang kedua bersifat fagosit ya. Fagosit tadi adalah tadi contohnya makrofag ya atau sistem monosit. Tujuannya menelan, membunuh dan menghancurkan. Kemudian ada natural killer, itu adalah melisis sel yang terinfeksi atau sel tumor. Kemudian yang adaptif itu ada limfosit B, itu tadi ya letaknya di bone marrow. Kalau pada ikan di kidney ya, head kidney. Kemudian dia bisa memproduksi antibody. Kalau sel limfosit itu letaknya di bone marrow ya. Kalau pada ikan tadi di head kidney ya. Kemudian T helper limfosit itu meningkatkan peran dan fungsi-fungsi sel imun dan mengatur respon imun ya. Respon imun tadi adalah biasanya CD17 ya atau sel T17. Kemudian T killer limfosit itu melisis sel yang terinfeksi atau sel tumor secara spesifik ya. Nah, ini yang non spesifik ada monosit dan jaringan makrofag. Kalau di tisu namanya makrofag. Kalau di sel darah namanya monosit ya. Jadi kalau dari sel darah namanya makrofag. Dan dia ini akan memproduksi sitokin ya. Nah, selanjutnya ada neutrofil ya. Neutrofil ini tujuannya adalah untuk inflamasi ya. Kemudian neutrofil juga memproduksi sitokin. Kemudian ada natural killer, ini adalah dia mengikat sebagai reseptor ya pada sel target. Biasanya untuk parasit dan virus ya, untuk natural killer virus. Kemudian natural immunity dan disease resistant. Ini ada fagosit ya.
Kemudian ada sini ada cemokin, ada kemokin. Ini adalah tadi sebagai sumber komunikasi antar selnya. Nah, kemudian melekatnya ada namanya protein lektin, ya. Kemudian setelah itu ada namanya oksigen independen mekanisme, pH yang rendah, ada lisozim di sini, ada laktoferin, ya. Ini adalah enzim-enzim digunakan untuk membunuh bakteri tadi atau virus atau parasit, ya. Ini jenis-jenis non-spesifik humoral yang bersifat humoral, ada lektin, ada enzim litik, ada transferin atau laktoferin, ada seruloplasmin, ada C-reaktif protein, ada interferon. Ini aksinya ya, kalau lektin itu dia untuk pengenalan, presipitasi, dan aglutinasi. Kalau enzim litik atau untuk bersifat hemolitik. Kemudian ada transferin, ada iron binding, mengikat logam-logam ya. Kemudian ada seruloplasmin, ada copper binding. Ada C-reaktif protein itu mengaktifasi komplement. Interferon itu membunuh virus ya. Oke, saya pikir udah cukup ya, ini waktunya udah habis. Nanti saya kasih materinya saja ya. Nanti silakan belajar sendiri. Ini adalah antibody, bentuknya seperti ini ya, antibody ya. Ada light chain, ada heavy chain ya. Kemudian ada ikatan disipilda, ada N-terminus, D-terminus. Ini N-terminus itu adalah variabel tadi untuk mengikat antigennya di N-terminus. Kalau C-terminus itu ini adalah ada switching isotype namanya, ada IgD, IgM. Ini ya. Ini adalah IgM, ini adalah IgA, kemudian ini IgG, ini IgD, ini IgE ya. Nah, biasanya kalau respon itu pertama adalah IgM ya. Setelah 2 minggu atau 1 minggu itu adalah IgG biasanya. Itu kalau pada manusia ya. Untuk produksinya ya. Jadi IgM itu biasanya setelah seminggu terakhir dia akan menurun dan habis. Kemudian akan switching isotype namanya menjadi IgG. Nah, seperti ini ya tadi saya sampaikan tadi ya. Primarinya tadi adalah IgM ya, yang meningkat dan menurun. Kemudian ada primary anti respon ya, IgG. Ini akan meningkat. Oke, cukup begitu. Ini perlu saya absen lagi nggak ya? Saya kepikiran nggak perlu ya. Oke, ada yang tanyakan nggak ini? Ada? Halo? Belum ada ya? Tadi gimana untuk ujiannya? Soalnya saya akan menyerahkan soalnya nanti ke ketua kelas ya. Putri gimana? Untuk ujiannya apa sudah dibagi-bagi tadi? Ada yang minggu depan dan pas UAS? Semuanya atau ada yang ikut yang pas waktu UAS? Semuanya, benar ya semuanya ya? Ya baik, kalau gitu nanti silakan satu kelompoknya, karena ini ujian ya, mungkin 3 orang aja cukup ya untuk ngerjakannya ya. 3 orang silakan. Jadi sana ada kenapa? Sebenarnya saya ingin bantu ya, bantu apa namanya? Bantu nilai kalian ya supaya nilainya maksimal ya. Soalnya biasanya kalau dikerjakan pas ujian takutnya nggak maksimal ya. Ya, kenapa saya ubah menjadi studi kasus? Karena kita pahami bahwasanya kurikulum baru ini kan ada pembelajaran kolaboratif ya. Maka itu kesempatannya saya buat soal bisa dikerjakan per kelompok ya. Tapi kalau sudah UAS ya nggak ada lagi kolaboratifnya. Jadi kolaboratif itu dilakukan saat pembelajaran ya. Makanya saya boleh ngerjakan per kelompok gitu ya. Nah, silakan dirembuk maksimal 3 orang. Ini mau ngikuti absen atau diatur sendiri nanti Putri Salma? Kalau per absen silakan secara urutan. Cuma kalau mau dibuat sendiri silakan. Mau seperti apa nanti? Untuk saya acak ya, silakan ya. Acak. Kemudian dikerjakan minggu depan ya. Minggu depan terakhir. Minggu depan dikumpulkan setelah selesai kuliah ya. Paham ya? Jadi kalau setelah kuliah belum dikumpulkan, diupload tugasnya, maka saya anggap
yang belum mengerjakan belum dapat nilai ya. Saya tutup aksesnya. Jelas ya? Sudah saya sampaikan ini ya. Kalau sudah saya tutup aksesnya berarti yang belum mengumpulkan saya persilakan untuk mengerjakan nanti pas ujian UAS. Bisa dipahami? Bingung nggak? Nggak bingung ya? Bingung ya? Paham ya? Jadi minggu depan silakan kalian ngerjakan soal ujiannya ya. Sebenarnya itu pembelajaran kolaboratif ya. Tapi saya ambil nilainya 50% dari situ. Oke, jelas ya? Paham ini? Cukup ya? Cukup? Ada yang tanyakan? Baik, kalau belum ada, saya tutup. Lebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada kebenaran datang dari Allah, kalau ada salah itu dari kebodohan saya. Untuk lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Ya.